Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Aryaza, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Deteksi Objek Sampah Laut yang Efisien Menggunakan YOLO yang Dipangkas. Latar belakang dari penelitian saya adalah sampah laut terus menjadi masalah serius di seluruh dunia. Karena hingga 14 miliar ton sampah itu dibuang ke dalam laut setiap tahunnya. Kemudian dari sampah yang dibuang di laut, itu sekitar 60% sampai 80%-nya itu didominasi oleh sampah plastik. Berbagai solusi tentunya telah dikembangkan untuk dapat menangani masalah tersebut, di mana salah satunya adalah pembuatan robot IUV atau Autonomous Underwater Vehicle yang bisa bekerja dengan minim bantuan manusia atau tanpa bantuan manusia sama sekali. Nah, tentunya robot yang bekerja secara otomatis ini memerlukan deteksi objek yang baik. Deteksi objek yang baik yang bisa diimplementasikan pada IUV ini adalah deteksi objek yang memiliki kecepatan dan akurasi yang tinggi, seperti itu. Sehingga diperlukan deteksi objek yang bertipe single one stage detector, seperti itu. Nah, di sini YOLO bisa menjadi salah satu solusi untuk penggunaan IUV ini, karena YOLO ini memiliki kecepatan deteksi yang tinggi dengan akurasi yang baik, seperti itu. Rumusan masalah dari permasalahan saya adalah bagaimana merancang model YOLO versi 4 yang efisien pada deteksi objek sampah laut. Kemudian bagaimana hasil pengujian dan evaluasi dari deteksi objek sampah laut menggunakan model YOLO versi 4. Batasan masalah pada penelitian saya di sini menggunakan dataset ICRAS 19 yang merupakan dataset sampah laut dari GID atau Jamstack E-Library of Deep Sea Image. Kemudian model penelitian ini akan menggunakan model YOLO versi 4 yang merupakan one stage detector. Kemudian implementasi kode akan menggunakan Python dengan library PyTorch. Untuk kajian pustaka pada penelitian saya, di sini saya mengambil beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama adalah robotic detection of marine litter using deep visual detection model, di mana penelitian tersebut merupakan penelitian menjadi dasar penelitian saya, karena penelitian tersebut menggunakan dataset ICRAS 19 untuk pertama kalinya dan juga mempublish dataset tersebut. Sehingga di sini saya juga melakukan penelitian dengan dataset yang sama, tapi perbedaannya di sini adalah penggunaan modelnya, di mana saya akan menggunakan YOLO versi 4. Sedangkan yang kedua, di sini ada automatic marine debris inspection, di mana di sini penelitian tersebut menggunakan YOLO versi 4 ini untuk dataset objek di dalam air. Di sini saya akan mengambil YOLO versi 4 ID-nya, tapi akan saya gunakan backbone-nya yaitu CSP Darknet 53 ini. Kemudian yang ketiga di sini adalah pruning based YOLO versi 4 algorithm for underwater garbage detection, di mana di sini YOLO versi 4 akan dilakukan pruning pada tingkat channel pruning dan layer pruning. Sedangkan saya akan mengambil atau mengadaptasi YOLO versi 4 pruning tapi pada channel pruning saja. Kemudian untuk model yang saya gunakan adalah model YOLO versi 4, yaitu merupakan salah satu versi dari YOLO yang memiliki backbone CSP Darknet 53, kemudian menggunakan NAC-nya adalah SPP dan PANNet. Kemudian di sini untuk head-nya di sini akan menggunakan head dari YOLO versi 3, di mana head ini akan memiliki 3 scale sehingga akan ada 3 output. Kemudian untuk channel pruning di sini akan dilakukan dengan cara mensorting scaling factor dari channel tersebut. Kemudian scaling factor yang kecil akan dihapus, sehingga di sini nanti akan tersisa channel dengan scaling factor yang besar, seperti itu. Untuk perancangannya di sini saya akan menggunakan dataset ICRAS 19 yang bersumber dari dataset GID terkait sampah laut. Jadi dataset ini itu sebenarnya diambil menggunakan robot ROV, yaitu adalah robot yang bekerja dengan remote, jadi dengan bantuan manusia. Kemudian di sini akan dilakukan perekaman dari objek-objek yang ada di dalam laut, kemudian akan dipublish di dalam GID, seperti itu. Nah, di sini akan terdiri dari 5.700 gambar yang berdimensi 480 kali 320. Dan juga akan ada video rekaman
terkait objek-objek di dalam laut yang bisa digunakan untuk testing nanti. Nah, atribut di sini akan ada atribut plastik, yaitu sampah di dalam laut yang bermaterial plastik. Kemudian yang kedua di sini adalah ROV, yaitu adalah objek ROV atau objek robot yang secara tidak sengaja itu terekam pada kamera. Kemudian yang ketiga ini adalah bio, yaitu makhluk hidup yang ada di dalam laut, seperti itu. Untuk alur sistemnya di sini akan dimulai dengan pengambilan dataset data TRACE ICRAS 19. Kemudian akan dilakukan pre-processing data seperti melakukan transform, yaitu rotasi, blurring, kemudian mouse segmentation dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan model dan dilanjutkan dengan pelatihan data. Setelah pelatihan data selesai akan dilakukan pengujian model dan juga akan dicek untuk hasil evaluasinya. Untuk pengecekan hasil evaluasi di sini saya akan menggunakan mean average precision dan FPS atau frame per second. Untuk pengujian analisis hasil di sini ada beberapa skema pengujian. Yang pertama, skema pengujian 1 melakukan penelitian dengan YOLO versi 4 from scratch tanpa mosaic augmentation. Tapi meskipun tanpa augmentation ini tetap dilakukan transform seperti dilakukan blurring dan juga rotasi dan lain sebagainya. Untuk yang pengujian 2 di sini akan menggunakan YOLO versi 4 from scratch tapi dengan menggunakan mouse augmentation. Kemudian masuk ke skema pengujian 3. Di sini skema pengujian 3 hingga akhir di sini akan membandingkan tanpa dan dengan mouse augmentation. Nah, pada skema pengujian 3 di sini akan menguji YOLO versi 4 pre-train dari dataset COCO. Kemudian di sini akan dilakukan transfer learning ke model dari penelitian saya. Kemudian akan dilakukan fine tuning. Seperti itu. Nah, seperti yang dilihat pada gambar di sini akan dilakukan tanpa mouse augmentation dan dengan mouse augmentation. Untuk yang keempat di sini juga akan dilakukan pre-train tapi tanpa dilakukan fine tuning pada beberapa layer. Tapi dilakukan freezing layer seperti itu. Nah, untuk freezing layer di sini akan dilakukan 2 percobaan, di mana percobaan pada freezing layer pada backbone-nya saja, dan yang kedua adalah melakukan freezing layer pada backbone-nya dan juga neck-nya seperti itu. Dan untuk masing-masing pengujian tersebut akan dilakukan tanpa mosaic augmentation dan dengan mosaic augmentation. Untuk pengujian 5 di sini menggunakan YOLO versi 4 ini from scratch tanpa mosaic augmentation dan dengan mosaic augmentation. Untuk yang skema pengujian 6 ini merupakan lanjutan dari skema pengujian 3, di mana untuk skema pengujian 3 itu dilakukan fine tuning ya. Nah, namun di sini akan dilakukan pruning. Jadi setelah dilakukan fine tuning, di sini akan dilakukan pelatihan model dengan dilakukan sparse regularization seperti itu pada base normalization. Setelah itu akan dilakukan pruning. Pruningnya berdasarkan scaling factor. Scaling factor yang kecil akan dihapus dan akan tersisa model dengan YOLO versi 4 dengan scaling factor yang besar saja. Nah, model yang telah dipangkas ini kemudian akan dilakukan fine tuning dan akan dilihat hasilnya. Hasil pada pengujian skema 1-5 menunjukkan bahwa MAP terbaik didapatkan pada model YOLO versi 4 pre-train tanpa mosaic augmentation mencapai 97,6%. Sedangkan pengujian dengan FPS terbaik didapatkan dari YOLO versi 4 Tiny from scratch dengan mosaic augmentation yang mencapai 31,65. Di sini untuk YOLO versi 4 yang di pruning itu akan dilakukan pelabelan sendiri atau akan ditampilkan tabel sendiri. Nah, untuk pengujian di sini akan ditambahkan tabel parameter karena untuk melihat pengurangan parameternya juga. Jadi dari base modelnya yaitu YOLO versi 4 pre-train itu mengalami peningkatan dari MAP-nya pada pruning 20%. Peningkatan MAP ini mencapai 0,1% dan menjadi yang tertinggi ya apabila dibandingkan dengan beberapa model tersebut yang mencapai 97,5% apabila dilakukan pruning sebesar 20%. Nah, meskipun begitu, FPS terbaiknya di sini masih dipegang oleh YOLO versi 4 Tiny. Namun apabila membandingkan antara pre-train dengan pruningnya, YOLO versi 4 pre-train ini YOLO versi 4 pruning ini terbukti bisa meningkatkan nilai FPS dan juga mengurangi parameter. Dimana di sini bisa terlihat apabila melakukan 20% pruning dilakukan terdapat kenaikan FPS sebanyak 16,01
dari yang awalnya 15,19, dan kemudian apa dilakukan apabila dilakukan 50% pruning, FPS-nya meningkat hingga 19,4 seperti itu. Kemudian di sini juga terlihat bahwa terjadi pengurangan parameter dari yang awalnya 63,95 menjadi 44,64 dan 17,66 mega seperti itu. Kesimpulan dari penelitian saya di sini adalah perencanaan model YOLO-versi 4 yang efisien itu dapat dilakukan dengan melakukan metode channel pruning. Adalah dengan melakukan channel pruning pada YOLO versi 4 yang telah dilatih pada dataset tersebut. Kemudian channel pruning ini akan meningkatkan FPS model YOLO versi 4. Dari penelitian saya ini meningkat menjadi 19,4 FPS. Walaupun begitu, penurunan MAP-nya hanya sekitar 1% saja. Selanjutnya dari 6 skema pengujian, MAP terbaiknya yaitu adalah YOLO versi 4 pre-train dengan MAP sebesar 97,6%. Sedangkan model dengan FPS terbaik didapatkan dari YOLO versi 4 Tiny dengan nilai 31,65 FPS. Namun, sebenarnya YOLO versi 4 50% pruning ini dapat menjadi pilihan apabila ingin menggunakan model yang paling efisien, di mana nilai FPS-nya lebih tinggi daripada YOLO versi 4 pre-train. Tapi di sini MAP-nya tidak berbeda jauh dari YOLO versi 4 pre-train seperti itu. Untuk saran yang bisa saya berikan adalah bisa menggunakan backbone dan neck yang lain seperti Jasperes Next 50 atau Efficientnet B3, dan juga dapat dilakukan pruning dengan presentasi yang lebih besar atau bahkan melakukan layer pruning, yaitu pruning yang levelnya satu tingkat di atas channel pruning seperti itu. Mungkin untuk demonya kurang lebih seperti ini. Akan dilakukan import, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan coding config seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini akan saya melakukan kode terkait ya seperti pembuatan YOLO versi 4-nya. Di sini seperti ya misactivation, upsample, downsample, kemudian konvolusi. Nah, kemudian di sini akan pembuatan IOU-nya, pembuatan load checkpoint, kemudian akan dilakukan non-max suppression dan lain-lain. Dan kemudian di sini saya akan menampilkan hasil dari contoh penelitian saya. Di sini saya akan melakukan deteksi objek pada salah satu video seperti itu. Nah, seperti yang bisa dilihat pada video tersebut. Nah, jadi sebenarnya pada video ini itu setiap frame dari video ini tidak dimasukkan ke dalam dataset saya. Jadi mungkin bisa dilihat bahwa hasilnya mungkin tidak terlalu baik ya, karena memang tidak dimasukkan ke dalam dataset saya. Namun bisa dilihat bahwa hasil deteksinya sudah cukup baik seperti itu. Sehingga ini bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya menggunakan tambahan dataset yang lain seperti itu. Ya, di sini juga terekam ROV-nya. Nah, itu juga terdeteksi seperti itu. Dan mungkin itu saja untuk demo dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.